Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Pradana, dari kelas SI 4A Paralel, NIM 1833043. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah OS Windows dengan Linux, terus struktur sistem operasi Windows dan Linux, dan kekurangan dan kelebihan sistem masing-masing sistem operasi ya, terutama di Windows dan Linux. Yang pertama mungkin di sini saya akan menjelaskan sejarah Windows ya. Sejarah Windows dimulai dari DOS for DOS 6 buatan Microsoft, dan inginnya Microsoft bersaing terhadap larisnya penjualan Apple Macintosh yang menggunakan GUI. Microsoft menciptakan Windows 1. Nama ini berasal dari kelihatan karyawan Microsoft yang menyebutkan nama aplikasi tersebut sebagai program Windows. Windows versi 2 adalah versi Windows pertama yang bisa diinstal program. Satu-satunya program yang bisa ditambahkan dalam Microsoft adalah Microsoft Word versi 1. Windows versi 3 menjadikan aplikasi tambahan yang lebih banyak, melengkapkan penggunaan, kecantikan user interface atau antarmuka, dan mudahnya konfigurasi. Windows versi 3.1 adalah versi Windows yang bisa mengoptimalisasi penggunaan pada prosesor 32-bit Intel 80386 ke atas. Windows versi 3.11 adalah versi Windows terakhir sebelum era Start menu. Windows 3.11 pun adalah versi Windows yang pertama yang mendukung networking jaringan. Versi hibrida dijalankan tanpa MS-DOS. Versi hibrida tersebut menginstalasi dirinya sendiri dengan DOS 7. Tidak seperti Windows versi 16-bit yang merupakan shell yang harus diinstalasi melalui DOS terlebih dahulu. Aplikasi pun berbeda. Meskipun Windows 9 series dapat menggunakan aplikasi Windows 16-bit, namun versi Windows 9 series memiliki grade yang aplikasi sendiri. x86 32-bit Windows 9X sangat terkenal dengan BSOD, Blue Screen of Death. Terus dilanjutkan dengan adanya Microsoft Windows XP, terus Windows Vista yang sempat dianggap produk gagal ya. Terus yang selanjutnya Windows 7, Windows 8, terus yang paling akhir sekarang adalah Windows 10 ya, Windows 10 ya, yang sudah banyak ya yang pemakaian usernya ya. Terus untuk sejarah Linux berawal dari tahun 1969, para peneliti dari AT&T Bell Laboratories mulai mengimplementasikan sistem operasi Unix. Kemudian eksperimen itu dirilis pertama kali pada 1971 menggunakan bahasa XML sebelum menggunakan kemudian pada 1973 diubah menjadi bahasa C. Nah, penggunaan bahasa tingkat tinggi pada waktu itu membuat sistem operasi Unix bisa dengan mudah digunakan di banyak platform komputer. Lalu Unix terus berlambung dengan pesat dengan diberikannya lisensi gratis oleh AT&T Bell Laboratories. Akan tetapi pada 1984 Unix dijual dengan produk berbayar karena AT&T memutuskan untuk memisahkan diri dari Bell Laboratories. Dimulai awal tahun 1990, program untuk sistem operasi Unix telah berhasil memperbanyak, mulai dilengkapi meski elemen seperti kernel masih belum terlengkapi. Karena itu Linus Torvalds mulai tertarik dengan OS jika saja waktu itu sudah ada kernel GNU, tentu tidak akan memulai proses pembuatannya. Nah, pada 1991 inti sejarah Linux dimulai. Jadi Linus sebagai mahasiswa Universitas Helsinki pada waktu itu mulai penasaran dengan sistem operasi. Tapi ia frustasi karena lisensi Minix waktu itu cuma bisa diakses untuk kepentingan pendidikan. Karena itu ia membuat kernel sendiri yakni Linux.
ia mengembangkan Linux di Mnix sampai matang. Kemudian Linux mengganti lisensi Minix jadi GNU GPL. Kemudian pengembangan terus dilakukan oleh para profesional hingga terjadi integrasi antara Linux kernel dengan komponen GNU. Kolaborasi tersebut menghasilkan sistem operasi gratis yang dapat melakukan fungsinya dengan utuh. Dulu si Linus Torvalds ingin memberi nama kernel dengan nama Freak, gabungan dari free, freak, dan unique. Bahkan di awal pekerjaan ia sudah memberi nama Freak di beberapa file. Pada waktu itu ia pun sempat mempertimbangkan nama Linux, tapi dihiraukan karena dianggap memberikan kepentingan pribadi. Nah, baru pada masa perkembangan file pembuatan diunggah pada FTP, kemudian seorang kawan di FTP menilai bahwa nama Freak kurang menarik. Tanpa konsultasi dulu dengan Linux, yang mengubah nama dari project menjadi Linux. Pada akhirnya Linux menyetujui pergantian nama tersebut, dan sejak saat itu nama Linux dipakai hingga saat ini dan melengkapi sejarah Linux sampai sekarang. Terus selanjutnya kita membahas struktur sistem operasi Windows ya. Ada 3 file yang terdapat pada Windows, yaitu FAT16. Sistem ini hanya diperuntukkan untuk mengatur floppy drive, namun dikembangkan lagi hingga mengatur file pada hard disk. FAT16 juga kompatibel pada OS 95, 98 dan selanjutnya ya, dan Unix juga. Kekurangan dari sistem file ini adalah tidak adanya support untuk melakukan enkripsi, kompresi, dan kontrol akses pada partisi. Yang kedua, FAT32 adalah pengembangan dari FAT16, membuat kemampuan harddisk jadi lebih baik, dan tetapi kekurangan adalah sistem file ini tidak dapat digunakan di sembarang OS. Terus yang sering dipakai ya, NTFS. Sistem file ini sudah mendukung kompresi file, enkripsi data, dan cluster serta peningkatan security yang jauh lebih baik dari sistem file sebelumnya. Kita lanjutkan untuk struktur sistem operasi pada Linux ya. Sistem operasi memiliki 3 komponen utama, yaitu kernel adalah program yang terdapat di dalam sistem operasi yang berhubungan langsung dengan hardware yang fungsinya adalah menyediakan fungsi untuk menjalankan proses, menyediakan servis sistem, dan memberikan pengaturan dan proteksi akses ke resource. Perangkat keras termasuk memori virtual. Yang kedua, sistem library, kumpulan fungsi di mana aplikasi berinteraksi dengan inti dari sebuah sistem operasi atau kernel. Sistem utilities, program yang mengatur dan memanage secara individual, termasuk program yang ditentukan untuk menginisialisasi sistem. Terus yang artinya kita akan membahas ya kelebihan sistem Microsoft Windows ya, sistem operasi ya. Sistem yang pertama adalah sistem dan juga interface yang user friendly, yang mudah digunakan. Salah satu yang menyebabkan Microsoft Windows menjadi salah satu sistem operasi yang digunakan oleh banyak orang adalah karena sistem dan juga interface yang user friendly. Hal ini membuat banyak orang yang mudah untuk mengoperasikan Microsoft Windows. Hal ini didukung dengan fitur-fitur yang memudahkan usernya menggunakan suatu komputer. Selain itu, Microsoft Windows juga menyediakan berbagai tools yang digunakan untuk usernya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam sistem operasi tersebut. Desain dan juga tampilan Windows itu sendiri pun dianggap lebih mudah dipahami dan sudah banyak familiar di mata orang-orang, sehingga membuat Microsoft Windows menjadi salah satu pengembang sistem operasi terbesar di dunia. Yang kedua, pilihan aplikasi yang banyak dan berlimpah. Jika Anda yang memiliki komputer yang dengan sistem operasi Windows, pastilah Anda tidak akan pernah mengalami masalah yang pemilihan aplikasi ya. Aplikasi yang kompatibel dengan Microsoft Windows sangat banyak dan juga lanjut untuk yang keenam. Banyak programmer yang memahami Microsoft Windows sehingga mudah dikembangkan dan juga berbagi. Kelebihan lain dari Microsoft Windows adalah dengan dukungan dari pengembang ataupun developer.
Hal ini berkaitan dengan pemecahan masalah error ataupun gangguan sistem lain yang muncul pada Microsoft Windows. Terus yang ketujuh, support berbagai jenis hardware jaringan komputer. Microsoft Windows juga mensupport berbagai hardware jaringan komputer sehingga Anda dapat menggunakan berbagai jenis jaringan komputer pada komputer Anda. Kekurangan Microsoft Windows ada beberapa di sini ya. Sistem operasi yang pertama, sistem operasi yang memiliki harga cukup tinggi untuk versi basic dan home. Kekurangan pertama dari sistem Windows operasi Windows itu ya harganya memang dipatok cukup tinggi ya untuk basic ya, dan juga untuk home version ya. Untuk versi tertinggi sistem operasi Microsoft Windows pun juga jual dengan harga jutaan. Terus yang kedua, rentan terhadap serangan virus. Microsoft Windows juga dinilai sangat rentan terhadap serangan virus. Hal ini membuat banyak komputer dengan sistem operasi Windows lebih sering serang virus apabila dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Yang ketiga, keamanan yang mudah dihack. Kekurangan lain yang ada pada sistem operasi Microsoft Windows adalah keamanan yang dianggap masih kurang baik ya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil banyak hacker yang sanggup membuat versi bajakan dari sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan crack. Sehingga saat ini Microsoft masih belum bebas dari tindakan pembuatan keamanan yang paling banyak terjadi pada proses pembajakan dari sistem operasi Windows tersebut. Terlalu cepat update. Kekurangan Microsoft Windows yang paling terasa cukup cepatnya upgrade. Bisa dibayangkan mulai XP, Windows 7, Windows 8, sekarang sudah ada Windows 10. Apakah Anda siap untuk terus upgrade? Belum tentu software yang Anda gunakan ini mensupport sistem operasi Windows. Yang kelima, patch yang terlalu sering ya. Service pack ini adalah sebuah teknik tambal sulam Microsoft yang cukup mengganggu sebenarnya. Jika Anda lupa mendownload dan menginstalnya, bisa dipastikan Anda akan mengalami masalah. Yang keenam, menggunakan RAM cukup besar. RAM komputer yang digunakan untuk menginstal sistem operasi ini cukup besar, sehingga Anda harus menyediakan RAM yang memadai untuk menggunakannya. Terus yang selanjutnya ya, kita ke kelebihan Linux dibandingkan sistem operasi lain. Yang pertama ada open source. Kelebihan Linux yang membuat sistem operasi ini banyak digunakan di server atau OS smartphone adalah open source. Artinya, bisa menggunakan Linux tidak perlu lisensi yang dibeli dengan harga yang lumayan seperti pada Windows. Jadi untuk sistem operasi Linux ini gratis ya, tidak berbayar sama sekali. Tapi untuk penginstalan aplikasinya ada yang berbayar. Terus yang kedua, kebal malware. Sistem operasi ini saat ini juga kebal malware dari sistem operasi lainnya. Keamanan Linux terhadap malware bisa dijaminkan beberapa tingkat di atas yang lainnya, tapi bukan berarti Linux tidak terserang malware sama sekali ya. Hanya ini resikonya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Windows, karena Linux mengharuskan pengguna untuk menjadi administrator terlebih dahulu jika ingin menjalankan program atau mengeksekusi kode tertentu. Memiliki aplikasi bawaan yang cukup lengkap. Linux sudah dibekali dengan aplikasi bawaan yang relatif lengkap ketika kamu install untuk pertama kali. Terus didukung oleh driver yang andal. Masalah pada proses instalasi driver yang sering bermasalah di sistem operasi lain tidak akan terjadi pada Linux karena Linux memiliki dukungan driver yang berkembang dan meluas. Selanjutnya, kekurangan sistem operasi Linux. Yang pertama, tampilan interface yang sedikit rumit. Interface di Linux mengharuskan penggunanya untuk cepat beradaptasi dan belajar dahulu tentang root, terminal, dan urusan lainnya. Terus yang kedua, lemah jika digunakan untuk gaming. Kekurangan Linux yang lainnya adalah kenyataan bahwa sistem operasi tidak dapat mendukung gaming pada laptop maupun komputer. Hanya sedikit game yang dapat di platform Linux ini ya. Terus yang ketiga, beberapa versi Linux tidak cukup untuk memiliki aplikasi bawaan. Beberapa jenis Linux juga memiliki bawaan yang cukup sedikit jika dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Ini sebabkan pengembangan aplikasi pada Linux membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga pengguna harus bersabar menunggu upgrade sistem operasi Linux. Jadi tadi sudah saya jabarkan ya dari sejarah Linux, sejarah Windows, sejarah
sistem struktur sistem operasi Linux, Windows, dan kekurangan kelebihan Linux di Windows. Sekian dulu untuk video penjelasan tadi. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan dan penyampaian yang belum baik ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ketiga, memiliki fitur terproses yang sangat membantu. Anda mengalami masalah dengan ORM dan juga aplikasi yang sedang Anda gunakan, atau mungkin hardware yang Anda mengalami masalah juga dan juga gangguan software drivernya, maka Anda tidak perlu khawatir karena Windows memiliki sistem terprocessing yang mana akan memudahkan Anda dalam mencari informasi yang muncul ketika Anda menjalankan suatu aplikasi. Yang keempat, mendukung banyak sistem partisi. Sistem partisi yang digunakan oleh Microsoft Windows cenderung cukup banyak, seperti NTFS, XFAT, FAT32 yang masih banyak lagi.